Ya, terima kasih kepada Ustadz Sigit Prasetyo atas sambutannya, bahwasannya Lazisku adalah lembaga amil zakat yang ber-DNA Al-Quran, sehingga program-programnya lebih mendekatkan kepada Al-Quran. Salah satunya adalah penghafal Quran, Rumah Tahfiz Al-Quran yang ada di Yogyakarta. Yaitu selanjutnya adalah materi langsung dari Ustadz Abdullah Sunono yang akan beliau sampaikan. Waktu dan tempat mungkin sampai jam 11 insya Allah. Jadi nanti insya Allah akan ada sesi tanya jawab. Jadi tetap pantengin terus kajian online pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kepada Ustadz Abdullah Sunono, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pengurus Lazisku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan rahmat, maghfirah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para pengikut beliau. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi pada pagi ini adalah persiapan yang Ramadan. Pada tahun ini adalah Ramadan yang di dalam kehidupan kita bisa menghantarkan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, meluasnya api neraka, kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya dan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya. Berikan panitia adalah Ramadan berkah di masa pandemi. Memang kita tidak tahu nanti Ramadan yang tinggal sebulan lagi ini, kita masih diperpanjang lagi masa tanggap darurat tentang pandemi COVID-19 ini, ataukah sudah mulai dikurangi. Akan tetapi kita berjaga-jaga. 14 ini atau 2021 ini masih masa COVID-19. Berarti sudah setahun kita mengalami pandemi COVID dalam hitungan Hijriah maupun nanti sebentar Masehi. Rasulullah SAW sudah bersabda, Inna zaman istakara kahayati yauma khalaqallahu sama. Sesungguhnya zaman ini sebagaimana perjalanan awalnya
ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi mengelilingi dirinya sendiri ya, selama 1 hari 1 malam. Kemudian mengelilingi matahari 1 tahun. Di bumi dan bersama. Demikianlah tata surya kita selalu beredar, selalu tepat, dan kemudian jadi perhitungan tahun, perhitungan waktu bagi manusia. Rasulullah menyebut as-sanatu asyara syahrun. 1 tahun itu ada bulan. Baik dalam Hijriah sampai Zulhijjah, Januari sampai Desember, atau perhitungan Ashhurul Hurum atau bulan-bulan dan Muharram, dan yang jadi tema 11 Februari tahun 2021 Masehi itu bertepatan dengan tanggal 1 Rajab. Sekarang ini tanggal 14 Maret tahun dengan akhir bulan Rajab, yaitu amaliyah bulan Rajab, walaupun sebentar hari ini adalah disebutkan Utsman bin Ibnu bulan Rajab. Ada di bulan Rajab. Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu ada bulan Rajab puasa seolah-olah tidak pernah berbuka. Wa yuftiru hatta naqula la yasum. Dan beliau juga pernah Imam Muslim. Sehingga di bulan manusia didorong baik, beramal solih, serta memperbanyak. Di antaranya adalah puasa. Banyak puasa sampai sahabat mengatakan seolah-olah tidak berbuka. Tetapi kadang-kadang sampai seolah-olah sahabat mengatakan beliau nggak berpuasa.
boleh memperbanyak puasa di bulan Rajab atau tidak perbanyak. Sekarang kita memasuki bulan Sya'ban. 1 Sya'ban 1442 tanggal 15 Maret kenapa aku tidak pernah puasa dalam saat tertentu yang dari bulan Sya'ban. Sya'ban kalau orang Jawa menyebutnya ruah. Ini adalah bulan yang paling dekat menjelang Ramadan. Setelah Sya'ban, Ramadan. Nah, di bulan ini sahabat radhiyallahu itu Rasulullah SAW di Senin tanggal 1 Sya'ban 1442. Ketika ditanya seperti itu, maka Rasulullah filun nasu anhu. Antara bulan Rajab dan bulan Rajab adalah bulan yang dihormati di dalam Islam. Bulan tidak, sehingga bulan luar biasa lalai terhadap bulan Sya'ban. Maka Rasulullah SAW menyampaikan wahwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Itu adalah bulan ya di mana amalan-amalan kepada Rabbul Alamin yaitu itu di bulan Sya'ban. Amalan kita naik pada Allah amalan ya wa ana shaimun dan aku sedang dalam keadaan berpuasa. Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, maka adalah amal kita. Amalan kita naik Subhanahu wa ta'ala dengan kita, maka akan dijawab oleh malaikat berpuasa. Maka dan tentunya di bulan Sya'ban ini juga kita diminta untuk dibayar tanggungan dari kemudian kita bayar di hadis riwayat Tirmidzi Abu Bakar Al-Balkhi itu mengatakan Rajab syahrun lizzar'i. Rajab itu ada wa kana harun as-saqi ya itu adalah bulan menyirami tanam. Wa hasadiz zar'i. Bulan Ramadan adalah bulan artinya di bulan Rajab dan Sya'ban itu mempersiapkan Ramadan. Dan juga
Maka kita harus menunggu akhir bulan Sya'ban. Dari perhitungan kalender ini, maka Ramadan yang kita tunggu-tunggu tinggal 30 hari lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami hingga bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Marhaban ya Ramadan. Persiapan yang kita lakukan menjelang Ramadan pertama adalah persiapan mental. Al-i'dad ar-ruhi. Persiapan mental itu supaya kita menghadapi Ramadan dengan rasa senang, rasa bahagia, bukan sebaliknya. Kita menghadapi Ramadan seperti menghadapi musibah. Bukan alhamdulillah, marhaban ya Ramadan, bukan, tetapi malah innalillah. Ya. Karena kita sudah membayangkan penderitaan-penderitaan yang kita alami di bulan Ramadan. Ya, harus lapar, haus, kemudian harus capek sholat tarawih. Maka orang yang seperti itu tentu pengen Ramadan segera selesai. Ya, sehingga dia bisa merdeka, bebas dari segala macam penderitaan. Sementara kita harusnya menyiapkan mental kita supaya kita menyambut gembira datangnya bulan Ramadan, mengucapkan alhamdulillah, marhaban ya Ramadan. Bahkan kita menikmati hari-hari di bulan Ramadan dan sedih ketika ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Sehingga asar dari Ramadan itu selalu kita rasakan. Asar atau pengaruh dampak dari Ramadan kita rasakan kemudian di bulan-bulan setelah Dzulhijjah, Muharram, dan seterusnya. Di antara bentuk persiapan fisik, persiapan mental kita di bulan Ramadan adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan." Yang artinya adalah aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW melakukan puasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aitu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW lebih banyak berpuasa sunnah melebihi puasa sunnah beliau di bulan Sya'ban. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, jadi bulan Sya'ban ini bulan di mana Rasulullah SAW memperbanyak puasa. Ya, kita mempersiapkan Ramadan, mempersiapkan mental kita. Puasa tiba-tiba Ramadan puasa 1 bulan penuh. Ya, kita awali di bulan Sya'ban. Imam As-Sun'ani itu mengatakan hadis ini menunjukkan Sya'ban dengan di dalam Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Sedangkan para ulama salaf menjelaskan hikmah di balik kebiasaan Rasulullah SAW puasa sunnah di bulan Sya'ban antara lain kedudukan Ramadan adalah seperti kedudukan sholat sunnah qobliyah bagi sholat wajib. Puasa sunnah di bulan Sya'ban akan menjadi persiapan yang tepat dan pelengkap bagi kekurangan puasa di bulan Ramadan. Gitu ya. Jadi
kita awali di prolog ya. Seperti kalau kita mau tahajud, maka ada 2 rakaat sholat iftitah, 2 rakaat sholat sunnah iftitah. Yang sholat sunnah iftitah itu kita lakukan dengan ringan, dengan bacaan ayat yang pendek. Ya, untuk apa? Untuk mengawali sholat malam, supaya tidak fisik juga tidak terlalu kaget. Maka diawali 2 rakaat yang ringan. Nah, di bulan Sya'ban kita mengawali atau membuka ya, puasa Ramadan seperti itu. Kemudian yang kedua, membiasakan ibadah-ibadah zikir, tahajud, sedekah, amal sholih, karena nanti di bulan Ramadan kita akan menemukan ibadah-ibadah ini ya, walaupun hukumnya juga sunnah. Misalkan sholat tarawih dan witir. Ya, itu kita temukan di bulan Ramadan. Kemudian membayar zakat fitrah ya, dan diperbolehkan juga zakat yang lainnya. Ya, kemudian memperbanyak zikir ya. Dan juga bulan Ramadan adalah bulan nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran ya. Dan kita puncaknya adalah menjalankan i'tikaf, memperbanyak amal soleh ibadah ya di dalam masjid. Dan supaya mental kita siap menghadapi bulan Ramadan adalah kita juga memahami fadilah atau keutamaan bulan Ramadan dan puasa. Jadi bulan Ramadan itu mempunyai keutamaan atau fadilah, puasa juga mempunyai keutamaan. Nah, dua-duanya digabung di bulan Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Misalkan Ramadan itu bulan penghapusan dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Bagi seorang muslim yang percaya akhirat, percaya bahwa nanti ada yaumul hisab, ya, maka dia akan berusaha sekuat tenaga supaya hisabnya itu ringan. Hisabnya itu mudah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya adalah di bulan Ramadan dengan menjalankan ibadah puasa. Nah, dengan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka orang-orang mukmin yang percaya akhirat, dia akan merasa gembira karena dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi dosa kita itu dihapus? Salah satu di antaranya adalah dengan berpuasa di bulan Ramadan. Maka kita bergembira memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan dibebaskannya ya, manusia dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nari fi syahri Ramadan." Sesungguhnya Allah SWT membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watan yada'u biha fayastajibu lahu. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa, maka pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bergembira masuk bulan Ramadan karena di bulan itu setiap harinya ada orang yang dibebaskan dari api neraka. Ya, semoga kita jadi terbebas juga dari api neraka. Amin. Dan juga disitulah letak ya, ketika seseorang memanjatkan doa, seorang muslim, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka
di bulan Ramadan nanti kita memperbanyak doa, karena disitulah tempat Allah mengabulkan doa seseorang. Ya, maka kita bergembira memasuki Ramadan karena dibebaskan dari neraka dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan lagi kita memasuki bulan yang memiliki keistimewaan di mana orang akan dibebaskan dari neraka dan doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bergembira memasuki bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini ada satu malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Nilainya lebih daripada 1000 bulan. Maka digambarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, ya, yaitu wallah, ya demi Allah, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Ya demi Allah, di bulan Ramadan itu di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Syahrun di situ bukan komar, bukan bulan rembulan, tetapi bulan hitungan waktu. Seandainya satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan, ya maka itu sama dengan 83 tahun atau lebih, ya kurang lebih 83 tahun. 83 tahun usia umatku, kata Rasulullah SAW, ya sekitar 62 tahun, 63 tahun seperti usianya Rasulullah SAW. Sementara satu malam di bulan Ramadan itu khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan atau lebih baik daripada 83 tahun. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang tidak bisa mendapatkan kebaikan di malam itu, maka dia tidak bisa mendapatkan kebaikan 1000 bulan atau 83 tahun. Kita tidak akan menemukan kebaikan satu malam yang sama dengan 1000 bulan, kecuali hanya di bulan Ramadan, yaitu pada saat Lailatul Qadar. Tentunya kaum muslimin harus bergembira, menyongsong ya Lailatul Qadar ini, mempersiapkan diri supaya kita mendapatkan kebaikannya yang dihitung 1000 bulan. Nah, dengan itu kita menjadi bergembira memasuki bulan Ramadan karena akan bertemu dengan satu malam khairun min alfi syahrin. Kapan lagi kita bisa bertemu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, kecuali hanya di bulan Ramadan. Ya, lalu mestinya kita harus berbahagia ya memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, dan setan-setan dibelenggu. Rasulullah SAW telah bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, wa suffidatis syaitan." Atau wasuffidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka. Maknanya adalah pahala mengalir sangat deras, amalan sunnah pahalanya dihitung seperti amalan wajib. Amalan wajib dilipat-lipatkan pahalanya. Dan itu tidak akan kita temui di bulan-bulan lain kecuali bulan Ramadan. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Artinya di bulan Ramadan ini maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengalir sangat deras. Ya, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat kita juga insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu hanya ada di bulan Ramadan, tidak terjadi di bulan-bulan yang lain. Wasuffidatis syayatin, dan bisa bermakna hakiki, yaitu
itu setan benar dibelenggu, sehingga manusia hanya berhadapan dengan hawa nafsunya sendiri. Tetapi bisa juga bermakna majazi bahwa puasa itu bisa menahan diri kita dari keinginan-keinginan dunia dan keinginan-keinginan syahwat, atau mengendalikan kita dari keinginan-keinginan syaitan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Puasa dan Al-Quran itu memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Yaqulu asyam, puasa itu mengatakan ai rabbi mana'tuhu ta'ama wasyahwa fasyaffi'ni fihi. Ya, maka puasa datang pada hari kiamat dan mengatakan wasyahwata. Ya, aku telah menahan dia. Aku maksudnya puasa. Puasa telah menahan manusia syahwatnya. Fasyafi'ni fihi, maka berilah dia syafaat. Ya. Dari aku, perkenankanlah aku untuk memberi syafaat kepada dia. Ya, karena puasa telah menahan seseorang hamba itu dari makan dan syahwat. Ya. Nah, ini tidak ada lagi bulan yang mampu memberikan syafaat kecuali Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan juga masuk surga lewat pintu Ar-Roy. Ya, di surga nanti ada pintu yang namanya Ar-Roy. Yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah. Ya, nanti orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat akan masuk surga lewat pintu itu. Ya. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhu. Tidak boleh orang lain yang masuk lewat pintu itu kecuali orang yang berpuasa aja. Bahkan pintu itu bisa memanggil-manggil aina shaimun, di mana orang yang puasa. Kemudian fayaqumun, orang yang puasa itu berdiri, ya. Kemudian masuk lewat pintu Ar-Royan, dan tidak ada yang bisa masuk kecuali orang yang berpuasa. Faidah dakhalu, ya, sampai orang yang terakhir masuk ke dalam surga lewat pintu Ar-Royan karena puasanya, maka pintu itu kemudian ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun, tidak ada lagi orang yang masuk, ya, setelah pintu itu ditutup. Jadi tidak ada lagi pahala yang luar biasa karena puasa, ya, kita bisa masuk surga lewat pintu Ar-Royan. Jangan sampai semua pintu surga tertutup buat kita sehingga kita tidak bisa masuk surga. Tetapi ketika kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan apalagi, maka kita akan masuk surga lewat pintu Ar-Royan. Nah, supaya mental kita juga bergembira memasuki bulan Ramadan, maka boleh juga kita mendendangkan lagu-lagu, ya, untuk memberi semangat kita memasuki bulan Ramadan. Maka dikoleksi lagu-lagu menyambut bulan Ramadan supaya kita rindu masuk bulan Ramadan. Contohnya ini lagu-lagu lama, ya. Itu ya lagu tentang Ramadan, ya. Itu ya.
atau lagu dari Opik ya. Lagunya nggak kedengeran, Tan. Suara lagunya kok nggak sampai ya, Tan? Oh ya, ya kita lewati aja ya. Kalau suara saya terdengar ya? Yes, Ustaz. Oh ya. Dengar. Judulnya apa itu, Ustaz? Biar nanti dicariin aja, diinfokan. Oh, judulnya apa ini ya? Nanti saya kirim aja ya, semoga bisa didengarkan. Ya. Kemudian kita untuk mental kita adalah berdoa, ya rindu memasuki bulan Ramadan. Di antara doa-doanya adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah usia kami hingga bulan Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadisnya dhaif. Ya, ini sebenarnya kalau doa boleh-boleh saja kita memakai ini atau kita membuat doa sendiri tentang rindu bulan Ramadan. Sedangkan Yahya bin Abi Katsir, ulama tabi'in itu mengatakan di antara doa sebagian sahabat ketika datang Ramadan adalah Allahumma sallimni ila Ramadan. Yaitu, ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan. Wasallim li Ramadan. Dan antarkanlah Ramadan kepada aku. Watasallamhu minni mutaqabbalan. Dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Nah, ini doa-doa yang bisa kita lantunkan untuk menumbuhkan kerinduan kita tentang datangnya bulan Ramadan. Nah, dari apa yang kita atau doa melihat hilal, melihat rembulan awal Ramadan. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamah wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, perjalankanlah bulan ini kepada kami, yaitu bulan Ramadan, bil yumni dengan kebajikan, wal iman dengan iman, wassalamah dengan keselamatan, wal islam dan Islam. Rabbi, Tuhanku, warabbuka, dan Tuhanmu, Allah. Nah, jadi kita bisa berdoa seperti itu, supaya tumbuh rasa rindu kita, rasa bahagia kita, menanti kedatangan bulan Ramadan atau menyambut datangnya bulan Ramadan. Kemudian bisa juga kita menghiasi rumah kita ya dengan tulisan-tulisan ya yang menyambut bulan Ramadan, tulisan atau hiasan ya untuk menyambut bulan Ramadan sehingga muncul rasa rindu ya rasa bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Contohnya seperti ini, misalkan ya semoga setiap jiwa diberikan ampunannya dan semoga dihapus semua kesalahan. Ahlan wa sahlan marhaban ya Ramadan. Ya. Atau seperti ini, Ramadan Mubarak. Ya. Atau seperti ini, marhaban ya Ramadan. Ya. Ini yang lucu-lucu. Ya. Dengan gambar-gambar ini membuat kita juga secara mental bahagia, ya, senang menyambut datangnya bulan Ramadan. Ya.
Nah, ini yang tulisan biasa, marhaban ya Ramadan. Kemudian juga mengajak ya anggota keluarga kita ikut menyambut bulan Ramadan. Yang pertama, memberitahukan akan kehadiran bulan Ramadan, mengajak bergembira menyambutnya, dan merencanakan kegiatan Ramadan bersama. Mengajak kaum muslimin menyambut Ramadan. Kita beritahu datangnya bulan Ramadan, tinggal 1 bulan lagi, kita berikan ucapan, ajakan untuk menyambut datangnya Ramadan, kita hias mungkin rumah kita, atau lingkungan kita menghadapi Ramadan, mengucapkan selamat atas hadirnya bulan Ramadan, dan kita juga share kerinduan kita akan datangnya bulan Ramadan, misalkan di media sosial. Jadi semua terasa sambutannya menghadapi atau menyambut kedatangan bulan Ramadan. Kemudian persiapan pikiran yang kedua atau ilmu, al-i'dad al-fikri. Ya, persiapan pikiran ini maknanya adalah kita memahami, kita mengerti tentang fikih Ramadan. Sehingga kita berpuasa, menjalani ibadah puasa, menjalani ibadah Ramadan dengan ilmu. Bukan dengan biasanya atau bukan dengan tradisi. Ya, tradisi yang benar, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang tradisi yang tidak benar menyebabkan kita keliru dalam bersikap menghadapi atau beribadah di bulan Ramadan atau menjalankan ibadah puasa. Misalkan sholat tarawih, kita harus tahu bahwa tarawih hukumnya sunnah. Sedangkan ukhuwah Islamiyah itu hukumnya wajib. Artinya kalau kita itu tidak menjalankan sholat tarawih itu enggak berdosa. Tetapi kalau kita menghancurkan ukhuwah Islamiyah, maka kita berdosa. Nah, tetapi seringkali datangnya Ramadan malah gara-gara tarawih kita ribut. Nah, jadi gara-gara persoalan sunnah kita melanggar yang wajib. Padahal kaidahnya al-fardu afdalu minan nawafil. Yang wajib itu lebih diutamakan dari yang wajib, daripada yang sunnah. Sehingga ukhuwah Islamiyah itu lebih kita jaga, ya, daripada ribut soal yang sunnah seperti sholat tarawih. Nah, contohnya seperti itu. Membekali diri keluarga dan masyarakat dengan ilmu tentang Ramadan. Misalkan larangan puasa di hari Syak. Ya, nanti Ramadan 1442 Hijriah itu hari Selasa 13 April 2021. Nah, kita tidak boleh berpuasa di hari Ahadnya, tanggal 12 April, atau hari Senin ya, Seninnya, atau Ahadnya. Ya, itu nggak boleh kita mendahuluinya. Rasulullah SAW bersabda, la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisaumi yaumin au yaumain. Janganlah salah seorang kalian mendahului maksudnya ya, mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Nah, Ramadan nanti hari Selasa jatuhnya, maka kita tidak boleh menjalankan puasa mendahului Ramadan di hari Senin, atau mulai dari hari Ahad. Ahad, Senin, kita puasa. Enggak boleh. Illa ayyakuna rajulun kana yasumu saumahu. Kecuali bagi seseorang yang biasa menjalankan puasa. Ini puasa Ramadan hari Selasa. Seseorang biasa puasa Senin Kemis. Maka Seninnya dia boleh berpuasa. Ya. Bagi mereka yang tidak biasa berpuasa, maka tidak boleh puasa hari Seninnya. Bisa juga seseorang itu biasa berpuasa Daud.
Nah, pas hari Senin adalah jatah puasa Daudnya dia. Maka dia boleh berpuasa Daud, walaupun nanti Selasanya adalah tanggal 1 Ramadan. Tetapi bagi mereka yang tidak biasa berpuasa, misalkan nggak biasa puasa Senin Kemis, nggak biasa puasa Daud, maka tidak boleh kita berpuasa mendahului tanggal 1 Ramadan. Ya, seperti Ramadan besok ini, itu 1 Ramadannya jatuhnya hari Selasa. Yang nggak biasa puasa Senin Kemis, maka tidak usah puasa Senin. Ya, mendahului itu namanya, dan itu tidak diperbolehkan. Di antara ilmunya gitu. Kemudian masuknya bulan Ramadan, tentu ada perbedaan, ada metode ru'yah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW telah bersabda, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Ya, jadi berpuasalah karena melihat rembulan dan berbukalah karena melihat rembulan. Artinya awali puasa Ramadan itu dengan ru'yah dan akhiri puasa Ramadan juga dengan ru'yah. Nah, maksudnya gitu. Tetapi juga bisa memakai metode hisab. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab." Dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, serta ditetapkan manzilah-manzilah atau garis edar, garis putar masing-masing matahari, bulan, bumi, dan benda-benda langit lainnya. Lita'lamu 'adadas sinina wal hisab, ya, supaya kalian manusia itu mengetahui bilangan tahun dan hisab atau perhitungan waktu. Jadi ada pakai hisab. Kalau kita mengikuti pemerintah dari keputusan Kemenak, nah itu sebenarnya sudah cukup, yaitu dengan metode imkanur ru'yah yang diawali dengan menghisab terlebih dahulu, melakukan hisab, dihitung kapan datangnya awal waktu yang ditunjukkan dengan munculnya, ya. Nah, setelah dihitung hisab, maka secara empirik itu kemudian disaksikan, dibuktikan. Maka itu sudah akurat, ya, sudah cukup kuat untuk menjadi dalil datangnya bulan Ramadan. Tetapi bagaimanapun juga, maka kita menghormati perbedaan pendapat. Maksudnya menghormati perbedaan pendapat itu adalah kita menghormati pendapat orang lain. Bukan kita memaksa orang lain disuruh makan itu. Kita menghormati pendapat orang lain. Bukan memaksa orang lain menghormati. Ya, makanya Rasulullah SAW itu menyebutkan as-saumu, puasa kalian itu adalah yaumutasumun, yaitu ketika mayoritas manusia itu berpuasa. Maka Anda lihat sekeliling mayoritas berpuasa, ya puasa kita ngikuti itu saja. Wal fitru, Idul Fitri, yauma tuftirun, yaitu di mana mayoritas manusia itu melakukan Idul Fitri. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang asal beda, ya. Asal beda, waton suloyo, menganggap paling benar, nah gitu tuh yang sikap yang tidak tepat. Ya. Jadi kalau sekeliling kita ya sudah masuk bulan Ramadan, ikut saja. Ya, kalau sudah masuk Idul Fitri, ikut saja. Demikian pula wal adha yauma tudhahun. Dan Idul Adha itu ketika manusia juga menetapkan Idul Adha, ya. Makanya kita mengikuti jumhur ulama dari MUI atau dari Kemenak itu sudah akurat. Ya, hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi.
Juga di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, yaitu disebutkan yasumu ma'al imam wa jama'atil muslimin fis-sahwi wal ghaib. Yasumu berpuasa itu ma'al imam wa jama'atil muslimin. Berpuasalah bersama pemimpin kalian dan bersama kaum muslimin. Ya. Baik ketika melihat hilal dalam keadaan cuaca cerah atau mendung. Nah, itu lebih didorong ke arah sana, ikuti saja. Gitu ya. Artinya jangan orang yang merasa bangga dengan kesendirian ya. Contoh yang membatalkan puasa, nah itu kita harus tahu juga ilmunya, yaitu makan minum sengaja, ya, jima, ya, mengeluarkan mani dengan sengaja. Kalau tidur mimpi indah, ya itu nggak apa-apa. Muntah dengan sengaja. Haid dan nifas, kalau ini sengaja tidak sengaja, ya kan? Bukan kemudian haid dan nifas dengan sengaja, enggak. Gila atau hilang akal, kemudian berniat membatalkan puasa dan juga murtad. Ya. Jadi kita ngerti ilmunya. Ada juga yang tidak membatalkan puasa, misalkan junub ya sampai terbit matahari. Ya, junubnya malam hari. Nah, tertidur, bangun-bangun sudah terbit matahari. Nah, itu boleh berpuasa. Bersiwak itu tidak membatalkan puasa. Ya, berkumur dan istinsyak, yaitu memasukkan air ke lubang hidung saat wudhu atau ke mulut, yaitu tidak membatalkan puasa, tetapi tentu saja dengan lebih menjaga diri dari hari-hari biasanya. Ya, tidak malah sering-sering dan kemudian kumurnya banyak-banyak. Ya. Mandi, bercengkerama, dan mencium istri. Injeksi, ini mungkin yang masih punya jadwal untuk vaksin Sinovac ya, atau vaksin COVID, nah itu injeksi boleh. Ya, kemudian berbekam, ya donor darah, mencicipi makanan selama tidak masuk dalam kerongkongan. Nah, ini silakan dilatih sendiri ya. Bercelak, ya memakai tetes mata dan lainnya yang masuk ke mata, menelan dahak, atau menelan sesuatu yang sulit dihindari. Kita lewat di jalan yang berasap, ya. Ya, nah itu sulit dihindari. Ada orang yang tidak wajib berpuasa, ya orang sakit, musafir, orang yang lanjut usia, pekerja berat, perempuan yang hamil dan menyusui. Ini nanti hukumnya beda-beda, apakah dia harus mengganti puasanya di hari yang lain di luar bulan Ramadan, ataukah harus membayar fidyah. Ya, ini beda-beda. Puasa, sahur, berbuka, ya memperbanyak berderma dan beribadah di bulan Ramadan, dan juga meninggalkan perbuatan yang merusak pahala puasa. Tarawih dan witir. Dinamakan tarawih karena artinya istirahat, yaitu orang yang melakukan sholat tarawih itu beristirahat setelah melaksanakan sholat 4 rakaat. Sholat tarawih termasuk qiyamul lail atau sholat malam yang dilakukan di bulan Ramadan. Makanya tidak ada hadis yang menyebutkan tarawih, itu enggak ada. Adanya koma, nah ya, qiyam Ramadan, misalkan gitu. Ya, sholat malam di bulan Ramadan. Ya, itu sholat malam di bulan Ramadan namanya tarawih. Hadisnya tarawih itu enggak ada. Nah, demikian untuk tarawih, nanti bisa kita diskusikan. Kemudian i'tikaf, ya i'tikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asyra al-awakhir min Ramadan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, hatta tawafahullah, ya sampai Allah mewafatkan beliau. Ya, puasa Ramadan itu adalah tahun kedua. Ya, tahun kedua setelah hijrah. Berarti Rasulullah SAW melaksanakan puasa kurang lebih 8 tahun. Ya, i'tikaf 8 tahun.
Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian para istrinya melakukan iktikaf setelahnya. Nah, iktikaf ini 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya, yang sesuai sunnah Nabi. Walaupun diperbolehkan iktikaf 10 hari terakhir malam saja, ya boleh. Lebih ngirit malam ganjil saja, ya boleh. Walaupun nanti kalau ada perbedaan pendapat, Anda bingung memilih malam ganjil. Misalkan jamaah A hari ini masuk Ramadan, jamaah B belum. Jamaah B baru besok masuk bulan Ramadan. Maka ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan, jamaah A mengatakan malam ganjil, jamaah B mengatakan malam genap. Nah, jadi mana yang benar atau mana yang diikuti oleh malaikat? Nah, ya ganjil atau yang genap ikut jamaah A atau jamaah B. Kemudian jangan lupa membayar zakat fitrah. Ya. Farada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri. Ya, Rasulullah SAW telah mewajibkan. Jadi hukumnya memang wajib. Tentu saja bagi yang mampu, yaitu zakat fitrah. Fungsinya dua, tuhratan liso ini minal lagwi warrafas, yaitu membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perbuatan yang keji. Wa tu'matan lil masakin, dan memberi makan bagi orang miskin. Sehingga mayoritas ulama mengatakan bahwa zakat fitrah itu ya diperuntukkan fakir dan miskin lain. Khusus untuk zakat fitrah itu adalah untuk fakir miskin. Nah, maka dipersiapkan bayar zakat fitrah. Kemudian persiapan fisik, ya, menjaga kebugaran. Semenjak sebelum Ramadan dengan lebih memperhatikan dan menjalankan pola hidup sehat. Yang kedua, memahami penyakit yang kita alami, kemudian menjalankan terapi yang terrekomendasi dan melakukan antisipasi bila penyakitnya kambuh. Terapi yang terrekomendasi itu ya yang tidak kemudian memakai paranormal, yang tidak ada ukurannya, ya, pakai dukun yang nggak jelas gitu ya, atau yang sejenisnya. Yang ketiga, memahami asupan gizi yang proporsional dalam menjalankan puasa Ramadan. Artinya, coba kita lihat resep-resep, misalkan makanan sahur, itu yang paling bagus apa? Ya, yang memenuhi gizi kita dan memperkuat, ya, menguatkan ibadah puasa kita. Ya, karena ini puasanya akan berlangsung selama 1 bulan. Kemudian makanan untuk buka, apa yang terbaik ketika pertama kali berbuka? Karena pertama kali berbuka ya tidak disunahkan untuk makan yang ekstrim, ya, terlalu panas, terlalu dingin, terlalu kecut, terlalu pedas, yaitu. Nah, itu harus kita perhatikan. Ya. Kemudian persiapan harta. Ya. Bekerja dan menabung di luar bulan Ramadan, sehingga saat datangnya bulan Ramadan dapat lebih fokus menjalankan ibadah di dalamnya. Nah, ini memang kalau ritme bekerja kita itu sesuai dengan ritme ibadah di dalam Islam, nah itu memang enak. Cuma di Indonesia ritme bekerja itu tidak identik dengan pelaksanaan ibadah, apalagi Ramadan. Kadang-kadang malah di bulan Ramadan itu toko-toko lagi rame-ramenya, sehingga para karyawan tuh lagi lembur-lemburan untuk melayani orang-orang yang berbelanja. Apalagi menjelang Idul Fitri. Ya, padahal menjelang Idul Fitri mestinya kan kita beribadah iktikaf. Tetapi ternyata justru puncak kesibukannya ada di situ. Ya, menyambut Idul Fitri, kemudian mempersiapkan untuk tamu dan persiapan untuk mudik dan lain-lainnya. Ya, jadi tapi kalau kita itu pekerja swasta, maka cobalah kita mulai
membuat ritme pekerjaan kita itu disesuaikan dengan ritme ibadah. Di antaranya adalah Ramadan. Sehingga di Ramadan itu bukan puncak-puncaknya bekerja, tetapi di situ justru mulai kita kerja dikurangi untuk puncak-puncaknya menjalankan ibadah. Ramadan, ya, sehingga fokus dalam ibadah Ramadan. Tetap bekerja, tetapi tidak disibukkan dengan pekerjaan. Lebih fokus dengan ibadah ritual. Bisa menjalankan ibadah umroh atau iktikaf di tanah suci, tetapi sekarang masih pandemi. Kemudian bisa total menjalankan iktikaf. Ya, persiapan lain adalah untuk sodakoh. Ini contoh-contoh ya, sodakoh yang sederhana. Misalkan membelikan Al-Quran untuk musola atau masjid. Ya, jadi di masjid itu musola itu Al-Qur'annya sedikit kita belikan supaya di bulan Ramadan itu bisa dipakai untuk tilawah. Membelikan sandal untuk musola atau masjid. Ada kadang masjid itu jarak masjid dengan toilet itu harus pakai sandal. Nah, kita yang nyiapkan sandalnya. Ya. Kita belikan maksudnya. Membagikan buka gratis di jalan. Ya, apalagi kalau rumah kita dekat jalan raya, maka kita siapkan meja, kemudian buka, ya, siapa aja boleh mengambil buka gratis. Menyantuni anak yatim, fakir, dan miskin. Yang kita inventaris kekayaan kita di rumah, atau baju, atau apa yang itu bisa kita nanti pakai untuk sedekah di bulan Ramadan. Ya, diinfakkan. Infak untuk istri, anak, dan famili. Kemudian zakat, ya diselesaikan, zakat fitrah, zakat profesi, zakat mal, fidyah. Ya bisa itu sudah mulai kita berhubungan dengan lazisku ya untuk menyalurkan zakat fitrah kita, zakat profesi, zakat mal, zakat fidyah disiapkan, bukan zakat fidyah ya, fidyah disiapkan, kita bayar di bulan Ramadan. Kenapa dibayar di bulan Ramadan? Ya, karena barokah, pahala ya di bulan Ramadan lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lain. Juga persiapan harta menghadapi Idul Fitri ya untuk sholat Id, mudik ya untuk bersenang-senang, berbahagia di hari raya, membagi kesenangan dengan sanak saudara, fakir miskin, yatim piatu. Terakhir adalah persiapan kegiatan ya. Maksudnya kegiatan itu kegiatannya juga, sarana prasarananya juga. Misalkan ini ada sahur dan buka, kan nggak sekedar dijadwalkan. Kita juga harus beli makanannya, harus memasaknya, ya kan? Membangunkan orang yang sahur. Ya. Kemudian sholat tarawih dan witir sama. Kita mau sholat tarawih sendiri di rumah karena pandemi COVID, atau di masjid-masjid, yang terpenting memperhatikan protokol kesehatan. Ya. Demikian pula yang lain-lainnya, yang interaksi dengan Al-Quran, doa, dan wirid, kajian, iktikaf, takbiran, sholat Idul Fitri. Ini semua kita lakukan dengan catatan memperhatikan protokol kesehatan. Dan kalau dirasa sangat beresiko, maka dilakukan di rumah. Ya. Demikian pula kegiatan dakwah, ya, kultum, ceramah, kajian, kemudian kegiatan kolektif, buka bersama, tarawih, kajian, nuzulul Quran, iktikaf, takbiran, sholat Id, maka kita harus perhatikan masih masa pandemi COVID-19, apalagi daerah kita zonanya masuk apa? Misalkan Padukuhan atau desanya, itu masuk zona apa? Kalau zona merah, ya hati-hati, tidak perlu dipaksakan. Ya, kalau zona kuning, ya alhamdulillah. Kalau zona hijau, ya kita insya Allah ya. Tapi saat ini tetap namanya protokol kesehatan harus kita perhatikan. Ya, jadi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Makanya jika Ramadan masih pandemi, maka pertama mengikuti fatwa ulama dan keputusan pemerintah. Apakah zona hijau, zona kuning, zona merah. Ya. Yang repot adalah fatwa individu. Nah, hati-hati dengan fatwa individu itu seringkali ekstrim.
Ya, fatwa individu itu tergantung ilmu seseorang dan kecenderungannya. Orang yang ilmunya terbatas, ya, dan kemudian cenderung semangat, biasanya nggak percaya COVID, ya tetap masjid harus normal seperti biasa. Nah, mestinya nggak seperti itu. Ikutilah fatwa ulama dan keputusan pemerintah. Yang kedua, disiplin menjalankan protokol kesehatan. Hindari kerumunan, memakai masker, ya jaga jarak, mencuci tangan, pakai sabun atau hand, tidak mendesak, lebih baik di rumah, dan juga menjaga imunitas tubuh. Nah ini kadang-kadang SOP seperti ini jenuh karena musuh kita nggak kelihatan, ya tetapi kita harus disiplin ya menghindari kerumunan, jaga jarak. Kalau kita masjid ya dikasih jarak antar soft. Wah ini nggak cukup untuk tarawih, tidak semuanya harus ke masjid. Yes. Sebagian di rumah tarawih bersama keluarga. Memakai masker, ya masker yang bisa dicuci ya dari kain, yaitu bagus. Ya, walaupun masker standar kesehatan juga bagus. Ya. Dan juga menjaga imunitas tubuh. Jika di masjid tidak memungkinkan, maka mari kita rubah rumah kita menjadi fungsi masjid. Ya, fungsi masjid, tata letaknya, kemudian kebersihannya, kesuciannya, dan kemudian jadwal ibadah. Ya. Menjalankan ibadah Ramadan di rumah, ya kita tarawih di rumah, ya sahur buka bersama di rumah, dan kalaupun terpaksa juga iktikaf di rumah, ya kalau tidak memungkinkan di masjid. Justru di rumah ini kita menjadi berlatih menjadi imam, ya berlatih menjadi penceramah, berlatih mengelola masjid kita di rumah, dilatih bersama keluarga kita. Nah, semoga Ramadan kita besok seandainya masih dalam kondisi pandemi COVID-19, semoga saja ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Ramadan kita besok adalah Ramadan terbaik buat kita dan keluarga. Amin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Abdullah Sunono ya terkait dengan persiapan Ramadan. Ini satu topik yang menarik karena bertepatan dengan waktu momentum kita, yaitu tinggal kurang lebih 1 bulan lagi ya. Karena ada banyak perbedaan penentuan, jadi kita anggap 1 bulan sebelum Ramadan. Jadi ada beberapa hal yang dicatat oleh moderator pada kajian pagi menjelang siang hari ini, yaitu beberapa persiapan yang harus kita pikirkan dan juga mulai kita persiapkan terkait dengan amalan-amalan, terkait dengan tunggakan-tunggakan bagi kita semua umat muslim yang masih ada hutang terkait puasa, terus amalan-amalan pendukung lainnya, dan tidak lupa juga kita harus menjaga protokol kesehatan karena hal ini juga masih menjadi ancaman buat kita semua, sehingga apapun ibadah dan juga amalan kita selama bulan suci Ramadan jangan sampai menjadikan amalan dan ibadah tersebut mengganggu kesehatan. Artinya kita harus menjaga protokol kesehatan, kalaupun tidak bisa di masjid, berarti harus di rumah saja bersama dengan keluarga. Mungkin kurang lebih seperti itu dari Ustadz Abdullah Sunono yang tadi dipaparkan secara singkat. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Mari kita baca untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk Ustadz terkait dengan materi pada siang hari ini. Ustadz, ada pertanyaan dari Widodo.
Ustadz, jika kita sudah biasa tahajud, bagaimana dengan tarawihnya? Maksudnya tetap tahajud tidak tarawih atau tetap tarawih dan juga tahajud? Matur nuwun solusinya. Monggo langsung bisa dijawab dulu Ustadz, selagi menunggu pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ini karena udah banyak, jadi harus langsung dijawab. Terima kasih, monggo Ustadz, waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih Pak Widodo. Ya. Yang disebut sholat malam atau qiyamul lail itu diantaranya adalah sholat tahajud. Ya, kemudian sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat malam di bulan Ramadan. Ya. Waktu qiyamul lail, sholat malam adalah ba'da atau setelah sholat ba'da isya. Setelah ba'da isya itu kita sudah boleh melakukan qiyamul lail. Batasnya sampai subuh. Ya, maksudnya sebelum adzan subuh. Waktu yang terbaik adalah sepertiga malam terakhir. Kira-kira jam 2 sampai menjelang adzan subuh. Ya. Dan kemudian tahajud menurut beberapa ulama perbedaannya dengan sholat malam adalah kalau tahajud itu diawali dengan tidur terlebih dahulu. Ya. Kemudian jumlah rakaat di dalam sholat malam tidak terbatas. Sholat 2 rakaat sampai menjelang subuh. Sedangkan yang disebut sholat witir itu adalah sholat untuk mengganjilkan jumlah sholat malam. Rasulullah SAW telah bersabda, Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan menyukai hitungan yang ganjil. Maka sholat malam 222 itu dihitung, kemudian terakhir diganjilkan dengan witir. Maka witir. Ya, itu witir. Kalau kita mengerjakan 3 rakaat witir, tidak perlu memakai tahiyat awal. Jadi langsung 3 rakaat. Nah, itulah panduan sholat malam secara umum. Nah, sehingga kalau masuk bulan Ramadan, kita sholat tarawih berjamaah di masjid, kemudian kita tidur, silahkan dilanjutkan sholat malam. Maksudnya sholat tahajud. Kalau kita sudah sholat witir bersama imam di masjid, maka nanti tahajudnya nggak perlu witir lagi. Karena Rasulullah SAW sudah bersabda, la witroni fil lail. Tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Nah, jadi sudah. Tetapi kalau kita nggak witir bersama imam, ya nanti pas tahajud, nah kita baru menjalankan witir. Ya. Nah, silahkan jumlah rakaat tahajudnya juga bebas, mau ditambah berapapun juga diperbolehkan. Demikian Pak Widodo. Ya, begitu ya kurang lebih untuk Pak Widodo terkait dengan pertanyaannya tadi tentang tarawih dan juga tahajud. Ya. Nah, selanjutnya Ustaz ada dari Pak Henry. Beliau menanyakan tentang keamanan protokol, keamanan sholat tarawih di zona di era pandemi, terutama di zona merah. Bagaimana sebaiknya bersikap jika nanti ada masjid yang tidak mengikuti protokol kesehatan, Ustaz? Ya, jadi untuk zona merah yang perlu diperhatikan pertama, jamaah dan masjidnya mengikuti protokol kesehatan. Ya. Dari jamaahnya sendiri mestinya memakai masker. Ya kan? Kemudian membawa sajadah sendiri. Ya. Kemudian diusahakan dites suhunya. Kalau suhunya itu tinggi, misalkan 37, 38, nah itu lebih baik tidak berjamaah di masjid. Ya. Nah, kemudian diatur jaraknya, tidak mepet-mepet. Ya. Alangkah baik lagi kemudian cuci tangannya dengan hand sanitizer. Ya. Nah, untuk imamnya ada baiknya mic-nya itu dikasih tutup.
Ya, para imam itu punya ada tutup mic itu. Ya, sehingga semuanya aman. Ya, jadi kalau kemudian yang kedua ini protokol kesehatannya. Yang kedua, kalau kita itu termasuk kategori orang yang rawan, kategori orang rawan itu misalkan kita lanjut usia, ya, sudah tua, 60 tahun ke atas. Atau kita orang yang mempunyai penyakit bawaan, diabetes, kemudian tensi, hipertensi, jantung, lain-lain. Nah, itu lebih baik tidak ke masjid. Ya, artinya ketika kondisi kita tidak memungkinkan, tidak perlu dipaksakan. Memang ada ukuran, ya, tensi sama diabetes yang itu dianggap aman, tetapi yang repot masa tiap hari kita harus ngetes. Jadi tiap hari harus ngetes hipertensi kita atau gula darah kita. Nah, bagi yang kategori rawan, ya lebih baik sholat di rumah. Kalau kita mengetahui ada masjid yang tidak mengikuti protokol kesehatan, maka dilaporkan saja kepada aparat setempat. Ya, kalau kita secara pribadi punya pengaruh dan didengarkan, ya sampaikan ya, bahwa harus mengikuti protokol kesehatan. Tapi kalau kita itu tidak mempunyai pengaruh dan nggak didengarkan oleh masjid itu, kalau kita yang mengingatkan, nanti malah terjadi keributan. Karena memang beberapa orang itu mengikuti fatwa personal, jadi personalnya sendiri, ya, mengikuti ustadz-ustadz perorangan, ya, dengan ilmu yang terbatas, dengan semangat yang menggebu-gebu, malah menantang protokol kesehatan. Nah, itu sudah bukan tugas kita, itu tugas aparat pemerintah. Dilaporkan ke Pak RT, Pak RW, atau Pak Dukuh, atau gugus tugas COVID-19. Demikian. Oke, terima kasih Ustadz terkait dengan pertanyaannya tadi tentang protokol kesehatan ya Pak Hendri tadi untuk penanyanya. Informasi juga buat seluruh peserta bisa langsung bertanya secara interaktif kepada pemateri kita pada siang hari ini, yaitu Ustadz Abdullah Sunono, terkait dengan pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan langsung, karena kalau di chat mungkin kurang jelas mungkin ya. Nah, ini mungkin teman-teman jamaah sekalian yang mengikuti kajian online pada siang hari ini bisa langsung bertanya. Langsung diaktifkan mic-nya jika ada yang ingin bertanya secara langsung. Kalau belum ada, mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Nah, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada teman-teman yang ingin bertanya juga, masih dibuka untuk kolom pertanyaan. Ini Ustadz, ada pertanyaan masuk lagi terkait dengan Ramadan. Bagaimana sih caranya kita mempersiapkan secara teknis, Ustadz? Teknisnya kan kita selama ini ngerasanya kok tiba-tiba Ramadan, seperti tidak ada angin, tidak ada himbauan bahwa tiba-tiba udah besok puasa seperti itu. Nah, kita sebagai lembaga, sebagai komunitas mungkin atau sebagai aparat negara di bagian rohani, bagian religius gitu, gimana caranya Ustadz biar kita bisa menciarkan bahwa Ramadan sebentar lagi tiba, bahwa bulan yang penuh berkah ini sebentar lagi akan datang. Jadi program-program apa kira-kira yang bisa menjadikan Ramadan itu terasanya lebih awal, Ustaz, bukan tiba-tiba yang udah puasa saja gitu ya. Mungkin ada masukan gitu Ustaz terkait dengan Ramadan. Ya, jadi pertama kita sendiri harus tahu kapan jatuhnya bulan Ramadan. Ya, sehingga kita bisa mempersiapkan diri, keluarga, lingkungan, masyarakat untuk menyambut bulan Ramadan. Seperti sekarang ini kita tahu 30 hari lagi Ramadan akan datang. Ya. Nah, sehingga kita sudah mulai berpikir apa yang harus kita lakukan untuk
mempersiapkan diri, keluarga, ya, tetangga, masyarakat menyambut bulan Ramadan. Yang kedua adalah taunya kita akan datang bulan Ramadan, ini harus kita sosialisasikan. Ya, pertama pada keluarga kita, orang yang dekat ya dengan kita. Yang kedua ke masyarakat kita. Nah, caranya tentu saja bermacam-macam, ya. Apakah dengan forum-forum yang sudah ada, ya. Apakah nggak tahu sekarang sudah ada belum arisan RT, PKK, atau grup WA RT, grup WA Padukuhan. Nah, itu kita beritahukan kepada mereka bahwa Ramadan 30 hari akan datang. Ya, jadi mereka juga mengerti. Ya, kapan datangnya bulan Ramadan. Juga di sosmed kita, baik kita Facebook, Instagram, ya, itu kita share Ramadan sebentar lagi, 30 hari lagi Ramadan. Ya. Nah, demikian pula bisa lewat leaflet-leaflet, kalau memang kita itu membuat leaflet. Ya. Ditambah kemudian mari kita hiasi rumah kita, misalkan membuat tulisan marhaban ya Ramadan. Kemudian di luar rumah dikasih lampu kelap-kelip, misalkan. Kemudian di gang kita ditulisi marhaban ya Ramadan. Ya. Nah, kemudian di luar itu misalkan kita pasang spanduk marhaban ya Ramadan atau yang sejenisnya. Sehingga orang membaca itu, Ramadan sudah dekat. Ya. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian kita membuat program-program yang itu bisa diikuti masyarakat. Ya. Nah, seringkali kan programnya ziswaf, ya. Membayar zakat, infak, sedekah, ya itu di sini, ya itu bagus. Ya. Dan jangan sampai terlambat menyebar leafletnya. Jadi sudah bulan Sya'ban gini sudah mulai dia muter saya leaflet tentang ziswaf itu, sehingga orang sudah mulai mempersiapkan ya untuk mengeluarkan zakat fitrah, fidyah, zakat mal ya atau yang lain-lainnya sedekah. Ditambah program, apa program yang bisa kita ikuti? Kalau di masa pandemi itu menawarkan program itu terasa berat, ya coba misalkan program buka menyantuni buka untuk yatim, ya harga satu paket berapa. Nah orang jadi mudah untuk mengikuti. Saya satu aja, saya dua, saya tiga. Ya. Demikian pula program pengadaan Al-Quran di musola masjid selama Ramadan. Nah itu program yang jelas orang juga menangkap. Apalagi dikasih hadisnya, barang siapa memberi makan pada orang yang buka, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa. Ya, siapa yang memberikan, memfasilitasi orang yang membaca Quran, dia pahalanya seperti orang yang membaca Al-Quran. Nah, jadi dan seterusnya seperti itu. Nah, itu juga kita pasang sosialisasi, spanduk, kita ajak orang. Nah, sehingga sejak awal orang itu sudah mempersiapkan. Saya nanti mau beli sandal jepit, saya nanti mau bayar mengikuti program ini. Di bulan Sya'ban sudah bersiap-siap. Dan memang kalau namanya publikasi itu harus dilakukan berulang-ulang. Sehingga orang menangkap ya dengan lama-lama akan menangkap apa bagus. Maka mereka akan tertarik dan ingin berpartisipasi ya dengan publikasinya. Nah gitu ya. Baik. Terima kasih Ustadz. Kepada rekan-rekan peserta kajian online pada siang hari ini, jika ada yang ingin bertanya secara langsung, bisa langsung mengaktifkan video dan juga suaranya agar bisa langsung berinteraksi. Barangkali ada yang ingin dikonsultasikan terkait dengan persiapan-persiapan menjelang bulan suci Ramadan 1442 Hijriah yang akan
datang sekitar 30 hari lagi. Dipersilakan kepada seluruh peserta yang ingin bertanya. Ya, nanti mungkin untuk materinya bisa kita akan share lewat WhatsApp ya. Jadi mohon kepada setiap peserta yang ingin mengakses materi dari Ustadz Abdullah Sunono bisa langsung chat ke admin yang sudah ditulis di kolom chat. Nanti akan di-share materi yang sudah disampaikan pada siang hari ini. Ya, diinformasikan juga kepada seluruh peserta bahwasannya acara pada siang hari ini terselenggara atas inisiasi dari Lembaga Amil Zakat Quran yang ada di Yogyakarta. Seperti namanya, Lembaga Amil Zakat Quran ini memiliki banyak program. Salah satunya adalah program pengelolaan rumah tahfiz Quran, di mana rumah tahfiz Quran ini diisi oleh santri dan santriwati dari berbagai daerah, dan juga Lembaga Amil Zakat Quran ini membiayai mulai dari pendidikan, tempat tinggal, makan, minum, air, dan lain sebagainya. Sehingga bagi jamaah sekalian yang ingin menyumbangkan donasi ataupun sedekah, infak, wakaf dalam bentuk apapun dan jumlah berapapun bisa langsung disalurkan melalui Lembaga Amil Zakat Quran ke nomor yang ada di kolom chat ataupun bisa langsung kunjungi website kita di lazisku.org.id. Ya, kembali ke pertanyaan, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika belum, mungkin coba kita ke closing statement Ustaz, terkait dengan persiapan-persiapan Ramadan secara singkat dan juga conclusion dari materi pada siang hari. Monggo Ustadz Abdullah Sunono. Rekan-rekan yang dirahmati Allah SWT, persiapan yang baik itu tentu saja akan berpengaruh terhadap pelaksanaan yang baik. Kalau kita mempersiapkan Ramadan dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap pelaksanaan ibadah kita di bulan Ramadan. Tentunya juga akan menjadi lebih baik. Tetapi kalau persiapan kita itu buruk atau malah tanpa persiapan sama sekali, bisa jadi ibadah Ramadan kita itu juga asal-asalan atau tidak tertunaikan dengan baik. Mari kita persiapkan dengan baik. Semoga Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Oke, kepada Ustadz Abdullah Sunono, terima kasih atas materinya pada siang hari ini ya. Sangat memberi masukan banget buat kita semua, sehingga pada momen hari ini kita bisa bersiap dari segi ibadah, dari segi akhlak, dari segi muamalah. Kita harus segera mempersiapkan karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang merepresentasikan setahun ke depan kita seperti apa. Seperti apa yang disampaikan Ustadz Abdullah Sunono tadi, jika kita mempersiapkan Ramadan dengan sebaik mungkin, insya Allah ini akan menjadi bekas di setahun yang akan datang. Dan kita harus benar-benar mempersiapkan. Barangkali bisa jadi kita belum bisa sampai ke Ramadan yang akan datang, karena umur, usia, kita tidak ada yang pernah tahu, bisa jadi ini jadi Ramadan yang terakhir buat kita semua, agar kita bisa lebih serius dan lebih mempersiapkan diri lagi terkait dengan amalan-amalan dan juga ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan. Kami dari panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta kajian, terutama pemateri pada siang hari ini, Ustadz Abdullah Sunono, kepada Ustadz Sigit selaku Direktur Lazisku, kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, dan juga kami dari kru yang bertugas mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan secara teknis, ataupun ada salah kata, kami mohon maaf. Jika ada masukan bisa langsung
kirim pesan ke kolom chat atau juga bisa kunjungi channel YouTube kita di nama Lazisku, bisa di-subscribe di bawah ya di sini. Nah, sehingga nanti untuk konten-konten kita bisa lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk materi pada siang hari ini. Closing statement tadi sudah disampaikan dari Ustaz Abdullah Sunono. Akhir kalam kita tutup acara pada siang hari ini dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan juga doa penutup majelis. Kami dari tim kru yang bertugas, mohon maaf dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.